Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka mengadakan majelis ilmu agama. Melanjutkan pertemuan yang sudah kita lakukan pada pekan-pekan yang sebelumnya berkaitan dengan pembahasan sebuah kitab tentang 10 hak yang wajib kita tunaikan, yang mana hak-hak ini dituntut secara fitrah manusia, demikian pula diwajibkan atau disyariatkan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sudah membahas hak pertama, hak Allah, hak kedua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita sudah membahas hak ketiga, hak orang tua, dan pada malam hari ini kita akan membahas hak yang keempat, yakni hak anak-anak. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh penulis kitab, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-haqqur rabi' haqqul aulad. Hak yang keempat, hak anak-anak. Sama-sama kita belajar pada malam hari ini membahas tentang hak-hak apa yang semestinya ditunaikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Bagi yang sudah memiliki anak bisa dijadikan sebagai evaluasi. Kalau sudah tepat, sudah benar sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka walhamdulillah, segala puji milik Allah. Adapun kalau ada kekeliruan dalam mendidik anak, dan ini memang suatu hal yang sifatnya manusiawi, sama-sama diperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk mengevaluasi diri, memperbaiki dalam mendidik anak-anak kita. Bagi yang belum punya anak, ini sebagai bekal. Kelak ketika sudah memiliki anak, bisa memberikan hak-hak yang semestinya kepada mereka. Setiap insan, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang sudah mengikat janji suci pernikahan tentu akan menanti-nanti kehadiran sang buah hati, seorang anak. Yang mana dalam penantian ini ada yang ketika menikah cenderung cepat mendapatkan anak, tentunya sesuai dengan rezeki dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menanti membutuhkan waktu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lalu kemudian Allah berikan anak kepadanya. Kemudian ada yang dalam penantiannya lebih lama lagi, bahkan sampai belum Allah karuniai seorang anak. Yang tentunya ini ada hikmah tersendiri yang tentunya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap manusia. Di antara contoh manusia yang lama dalam mendapatkan anak disebutkan oleh para ulama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk usia 80 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Zakaria mendapatkan anaknya, yakni Nabi Yahya alaihissalam, ketika berusia 90-an tahun, cenderung lama. Tetapi kemudian sabar yang panjang, Allah karuniakan kepada mereka anak. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan detail terkait dengan hak anak bahkan sebelum anak itu lahir. Disebutkan oleh para ulama, di antara hak seorang anak itu datang dalam sebuah perkataan dari seorang ulama salaf bernama Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, salah seorang ulama di generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu orang-orang yang belajar langsung agama kepada para sahabat Nabi. Kata Abul Aswad bercerita kepada anaknya, "Aku telah berbuat baik kepadamu bahkan sebelum engkau dilahirkan." Anaknya bertanya, "Bagaimana bisa? Ayah sudah berbuat baik kepadaku jauh sebelum aku dilahirkan." Kata Abul Aswad, "Aku pilihkan kepadamu
ibu yang baik, ibu yang soleha jauh sebelum engkau dilahirkan. Sehingga sebelum memiliki seorang anak yang soleh atau soleha, para ulama menjelaskan bagi masing-masing individu untuk memilih pasangan yang soleha. Datang dalam sebuah hadis berkaitan dengan bimbingan kepada seorang lelaki. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena 4 perkara. Lima liha, karena hartanya. Ini yang pertama. Wali hasabiha, karena keturunan orang yang mulia, dia punya kedudukan di keluarganya. Wajamaliha, yang ketiga karena kecantikannya. Kemudian walidiniha, karena agamanya. Ada 4 alasan. Kemudian kata Nabi SAW, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang punya agama, wanita yang soleha, niscaya engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan seorang lelaki dengan dia memilih wanita yang soleha. Ini poin pentingnya. Tapi kalau mendapatkan 4-4-nya dari 4 alasan ini, itu paket komplit. Tapi kalau tidak bisa mendapatkannya, minimal agamanya baik. Itu terkait bimbingan kepada laki-laki yang hendak mencari seorang istri. Demikian pula sebaliknya, bimbingan bagi para wanita, terkhusus bimbingan kepada walinya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza atakum man taradawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian, wahai para wali wanita, seorang lelaki yang kalian ridhoi akhlaknya, berakhlak mulia dan baik agamanya, orang yang soleh, fazawijuhu, kata Nabi SAW, nikahkanlah dia dengan wanita yang kalian jadi walinya. Kalau tidak, kata beliau, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan muncul kerusakan yang merata. Ini bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika telah terjadi proses pernikahan terkait dengan memiliki anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Kata Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah segala kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah, yahabul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Allah karuniakan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah karuniakan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Di sini anak disebut sebagai hibah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-50 dari surat Asy-Syura, kata Allah, au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau Allah berikan kepada mereka, kepada manusia, sepasang anak laki-laki dan perempuan. Demikian pula kata Allah, wa yaj'alu may yasha'u aqimah, dan Allah jadikan tidak memiliki keturunan siapa yang Allah kehendaki. Ini Allah jadikan dengan takdirnya seorang itu mandul, tidak bisa memiliki anak. Kemudian kata Allah, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, kata beliau, ayat ini berkaitan dengan keadaan para nabi. Allah sebutkan yang pertama tadi, Allah berikan hibah anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Kata para ulama, kata Al-Imam Al-Baghawi, yakni tentang Nabi Lut alaihissalam. Beliau dikaruniai 2 anak perempuan, tetapi tidak mendapatkan anak laki-laki. Demikian pula Allah sebutkan selanjutnya, Allah karuniakan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kata Al-Imam Al-Baghawi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hanya mendapatkan anak laki-laki, tidak memiliki anak perempuan. Ini Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam. Demikian pula Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Kata Al-Imam Al-Baghawi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah berikan kepada beliau 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kemudian Allah jadikan seseorang itu tidak memiliki anak. Beliau sebutkan di antara contohnya adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Belum Allah karuniakan anak kepada mereka. Ini kondisi para nabi. Ada yang punya anak perempuan, ada punya anak laki-laki, ada yang punya sepasang, bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Apalagi umat-umat dari para nabi. Tentunya ada yang masing-masing Allah berikan hibah anak kepada mereka, ada pula yang tidak Allah berikan. Kemudian pada ayat ini Allah sebutkan yang pertama kali, yahabul liman yasha'u inatha. Allah berikan anak perempuan kepada
siapa yang dia kehendaki. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan perkataan para ulama, kata para ulama, di antara keberkahan seorang istri, seorang wanita, dia lebih dahulu melahirkan anak perempuan untuk suaminya. Berdasarkan ayat ini, karena Allah memulai penyebutan anak perempuan dahulu, baru kemudian anak laki-laki. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah sebutkan Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Allah Maha mengetahui, di antara pengetahuan Allah, Allah tahu siapa hamba-hambanya yang berhak mendapatkan anak laki-laki, anak perempuan, punya anak sepasang, bahkan tidak punya sama sekali. Demikian pula Allah Maha Kuasa, Al-Qadir. Di antara bentuk kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah buat manusia itu menjadi 4 golongan. 4 golongan manusia. Ada manusia yang terlahir atau ada tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Ini Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan langsung dari tanah. Ini di antara qudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan manusia yang kedua, ada yang diciptakan oleh Allah tanpa perempuan, hanya dari laki-laki saja, yakni Hawa alaihissalam, istri dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian golongan yang ketiga, Allah ciptakan hanya dari perempuan saja. Ini Nabi Isa alaihissalam. Golongan yang keempat, Allah ciptakan melalui laki-laki dan perempuan, yakni seluruh manusia kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang akan beliau paparkan, kita akan baca kata beliau di sini, al-aulad tashmalul banin wal banat. Anak-anak itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Wa huququl aulad katsirah. Hak-hak anak itu banyak sekali. Min ahammiha, beliau sebutkan di antara yang terpentingnya dari hak anak-anak at-tarbiyah, yakni mentarbiyah, mendidik anak-anak tersebut. Wahia tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik. Beliau jelaskan makna tarbiyah terhadap anak. Kata beliau, yakni menanamkan, menumbuhkan agama dan akhlak yang mulia di dalam diri anak-anak tersebut hingga mereka memiliki porsi yang besar dalam agama. Mereka faham keimanan yang benar, mereka faham tata cara ibadah, tahu yang halal yang haram. Ini bentuk tarbiyah kepada anak. Demikian pula dididik dengan akhlak-akhlak yang mulia, tentang kejujuran, tentang sikap amanah, berbicara yang lembut dan yang semisal dengan itu dari akhlak-akhlak Islami. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, beliau di sini membawakan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Allah panggil kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yang mana bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, terkait dengan menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, ahli tafsir. Beliau membawakan perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, maknanya addibuhum allimuhum, ajarkan adab yang baik kepada anak kalian dan ajarkan ilmu agama kepada mereka. Tidak sanggup mengajarkan ilmu agama sendiri, masukkan ke pendidikan-pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Islam yang benar. Kemudian beliau bawakan perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait tafsir jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Ibnu Abbas, i'malu bi ta'atillah, beramallah dengan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asiyallah, dan jagalah diri kalian dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa muru ahlikum bidzikr, perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, mengamalkan, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kata beliau, yunjikumullahu minan nar, niscaya Allah akan selamatkan kalian semuanya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tafsir dari seorang ulama tabi'in bernama Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Mujahid, ittaqullah wa awsu ahlikum bitaqwallah, bertakwalah kepada Allah dan wasiatkan keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Makna takwa kepada Allah disebutkan para ulama, yakni melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu,
dan dengan niat yang ikhlas, dan menjauhi larangan-larangan Allah juga dengan ilmu, dengan niat yang juga ikhlas kepada Allah. Kemudian datang penafsiran yang lain dari salah seorang ulama tabi'in bernama Qatadah rahimahullah. Kata beliau, ya'muruhum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatillah. Allah perintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Allah, dan Allah larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa ayyakuma alaihim bi amrillah, agar mereka menegakkan perintah Allah, wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaih, dan agar mereka memerintahkan kepada keluarga mereka apa yang Allah perintahkan, dan mereka bantu keluarga mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha. Apabila engkau melihat ada di antara anggota keluargamu yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan dari apa yang Allah perintahkan, maka cegah mereka, larang mereka dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk tarbiyah kepada anak-anak kita adalah memerintahkan mereka untuk menegakkan salat. Menegakkan salat. Datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat dalam keadaan mereka sudah berumur 7 tahun. Jadi usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika sudah berusia 10 tahun. Pukul dengan tidak memukul bagian-bagian vital, pukulan yang sifatnya mendidik kepada anak tersebut. Kemudian kata beliau, wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka ketika sudah usia 10 tahun pada tempat-tempat tidur mereka. Anak laki-laki dipisahkan dari anak-anak perempuan. Dalam hadis ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di usia 7 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umat beliau untuk memerintahkan kepada anak mereka melakukan sholat. Ya, sebelum melakukan sholat kita berikan contoh yang baik. Ya, masing-masing bapak, masing-masing ayah, dia memberikan contoh dia sendiri yang sholat di hadapan anak-anaknya, baik itu dengan cara diajak ke masjid kalau memang anak itu bisa diatur, tidak mengganggu orang lain, mengganggu kekhusyuan orang lain. Kalau memang tidak bisa diatur dalam keadaan sudah usia 7 tahun, tetap masih bisa sang ayah memberikan qudwah kepada sang anak, yakni dia dengan melakukan sholat sunnah di rumah. Ya, diajak anaknya, kalau tidak mau bersampingan sholat, dia suruh anaknya untuk melihat cara dia sholat. Demikian pula sebelum mengajak atau memerintahkan anak menegakkan sholat, diajarkan dulu misalnya surat Al-Fatihah. Ini perkara yang sifatnya rukun di dalam sholat. Ajarkan perlahan-lahan kepada anak. Ada sebuah perkataan, jangan sampai terlewatkan momen orang tua itu untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada sang anak. Karena surat Al-Fatihah ini, anak mau hidup umur sampai berapapun tetap akan dibaca dalam sholat dia. Minimal 17 kali dalam sehari dia baca. Sehingga jangan dilewatkan peluang untuk mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kemudian di sini beliau sebutkan waqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang dia pimpin. Kata beliau, warrajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia pimpin. Apakah dia memimpin keluarganya di atas jalan yang lurus, dia ajak mereka kepada ketaatan kepada Allah, atau justru sebaliknya, dia malah menjerumuskan keluarganya kepada jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, fal aulad amanatun fi unuqil walidain. Anak-anak merupakan amanah yang ada pada masing-masing kedua orang tuanya. Mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Kedua orang tua ini akan ditanya tentang anaknya di hari kiamat. Wa bitarbiyatihim at-tarbiyatad diniyah wal akhlaqiyah yakhrujul walidan min tabi'ati hadhihi ar-ra'iyah. Tapi ada cara untuk bisa selamat dari tanggung jawab terkait dengan
anak-anak dari masing-masing orang tua. Kata beliau di sini, dengan mentarbiyah, mendidik dengan pendidikan yang baik, pendidikan agama, pendidikan akhlak-akhlak Islami, maka kedua orang tua itu akan keluar dari tanggung jawab, dari akibat yang buruk terhadap pendidikan anak dia di hari kiamat kelak. Dia akan selamat, dia akan aman dari tanggung jawabnya sebagai kedua orang tua. Kemudian kata beliau, wa yasluhul aulad, dampaknya anak itu akan menjadi soleh, akan menjadi soleha dengan tarbiyah yang mengacu kepada agama dan akhlak-akhlak Islam. Kata beliau, fayakunu qurrata ainil abuwain fid dunya wal akhirah, sehingga anak-anak itu akan menjadi penyejuk pandangan mata bagi kedua orang tuanya kelak di dunia maupun di akhirat. Di antara doa di dalam Al-Qur'an yang mungkin sering kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami di antara pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, penenang hati melihat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bekal yang cukup bagi orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Yaqulullahu taala, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan keimanan. Ini orang tuanya beriman dengan iman yang benar. Di antara iman yang benar, dia merealisasikan rukun iman yang 6. Ya, sudah kita ketahui bersama. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 tadi. Kemudian mereka diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikutkan anak-anak mereka dengan orang tuanya kelak di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak akan kurangi dari mereka amalan sedikit pun. Masing-masing orang di sini tergadaikan atas apa yang mereka amalkan. Yani masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan masing-masing. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya seorang yang beriman, orang tua yang beriman, kemudian diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan tersebut, maka akan dikumpulkan mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama di sini terkait dengan anak-anak mereka yang mengikuti keimanan kedua orang tuanya. Di sini ulama ada yang membagi menjadi dua macam. Ada anak-anak yang sudah dewasa, artinya mereka beriman itu sudah mengetahui ilmu tentang keimanan, mereka mempelajari sendiri, meyakininya sendiri, maka mereka akan digabungkan kepada kedua orang tuanya di surga Allah. Kemudian terkait dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum mencapai usia baligh, kata para ulama mereka akan diikutkan hukumnya dengan status orang tuanya. Orang tuanya muslim, maka anaknya akan diikutkan sebagai seorang muslim, mengikuti orang tuanya dalam keislaman, dalam keimanan, dan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama mentafsirkan terkait dengan anak-anak yang mengikuti keimanan kedua orang tuanya yang akan dikumpulkan di dalam surga, yakni meskipun anak-anak tersebut tidak bisa menyamai keimanan kedua orang tuanya, maka Allah akan berikan keutamaan pada anak ini tadi untuk bisa sederajat dengan kedua orang tuanya di surga, sekalipun iman mereka atau amal mereka tidak bisa menyamai atau bahkan melampaui iman dan amal dari kedua orang tuanya. Kemudian kata beliau, alatnahum ay naqasnahum, wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan peluang besar bagi para orang tua, merupakan buah dari pendidikan yang baik mereka kepada anak-anak mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila ibnu Adam, seorang manusia meninggal dunia, niscaya akan terputus darinya seluruh amalan dia. Artinya amal soleh sudah terputus dari dia, tidak bisa lagi beramal kecuali 3 perkara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatin jariyah. Yang pertama dikecualikan, tetap mengalir, ini sedekah jariyah, sedekah dengan dia mengeluarkan hartanya dan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh orang banyak, maka akan tetap mengalir pahalanya
kepada dia. Sedekah di sini dalam bentuk uang, membangun masjid, membangun tempat pendidikan, atau membangun fasilitas umum, sumur dan yang semisal dengan itu, dan terus dimanfaatkan, maka akan mengalir pahalanya kepada dia. Ini yang pertama, dikecualikan masih tetap mendapatkan pahala sekalipun orang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi, atau ilmu yang dimanfaatkan sepeninggal dia. Dia punya ilmu, dia ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain mendapat manfaat dari ilmunya, terus diajarkan lagi kepada generasi seterusnya dan diamalkan. Meskipun dia sudah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan pahala yang mengalir meskipun dia sudah di dalam kuburnya, sudah menjadi tulang belulang, tetap mendapatkan pahala. Kemudian amalan yang ketiga, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Terkait dengan anak soleh, tidak sekonyong-konyong jadi soleh, ada perjuangan untuk membuat mereka menjadi soleh, ya, mendidik mereka. Ini penuh perjuangan yang keras, harus ekstra maksimal dalam berusaha mendidik mereka untuk menjadi soleh. Dalam ilmu psikologis ada yang namanya golden age atau usia emas seorang anak. Disebutkan dalam ilmu psikologis, usia 0 sampai 5 atau 6 tahun ini usia paling emas seorang anak untuk dididik, karena memang daya tangkap mereka itu masih fresh, masih ringan. Ibarat seperti spons, banyak menyerap, ya, air, sehingga anak ini tadi akan mudah menyerap, demikian pula mengingat bimbingan, arahan, ucapan dari orang tuanya atau oleh orang lain. Sehingga dalam fase ini sangat ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang tentunya sesuai dengan lingkup pemahaman sang anak tadi, diajarkan perlahan-lahan. Karena disebutkan oleh para ulama, kalau mendidik, belajar di usia kecil ibarat mengukir di atas batu. Demikian pula mengajarkan anak kecil itu ibarat mengukir di atas batu, membentuk dia itu masih mudah. Tapi kalau belajar di usia tua, demikian pula mengajarkan orang yang sudah tua, itu ibarat mengukir di atas air. Begitu berat. Namanya orang yang sudah tua itu daya tangkapnya sudah berkurang, sudah melekat hal-hal yang ada pada dirinya, sehingga anak-anak itu yang masih polos, yang masih kecil, ibarat seperti kain kanvas, masih putih. Tergantung orang tuanya atau orang lain ingin memberikan warna apa kepada kanvas tersebut. Sehingga dari sini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, perjuangkan ketika anak masih kecil. Tapi bukan berarti ketika sudah dewasa tidak bisa lagi dijadikan soleh. Bisa saja usaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Demikian pula diiringi dengan usaha yang ikhlas dari kedua orang tuanya. Kata beliau di sini, fahadha min thamarati ta'dibil walad idza tarabba tarbiyatan salihah. Ini termasuk buah dari mendidik seorang anak apabila dia terdidik dengan tarbiyah salihah, pendidikan yang baik, pendidikan yang saleh. Ayyakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Yani anak itu akan terus memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Anak tersebut bisa mendoakan, bisa beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tuanya, memintakan ampunan, memintakan rahmat kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata beliau di sini, walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haq. Tetapi sayangnya banyak dari kedua orang tua, ya, meremehkan, menganggap kecil terkait dengan hak anak ini. Fa'adha'u auladahum wa nasuhum. Mereka melalaikan, bahkan melupakan anak-anak mereka, yakni terkait hak-hak yang semestinya mereka tunaikan kepada anak-anaknya. Ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, seakan-akan tidak ada tanggung jawab dari orang tua ini kepada anak-anak mereka. La yas'aluna aina dhahabu, di antara contoh orang tua yang lalai dalam memberikan hak kepada anaknya, kata beliau, mereka para orang tua tidak bertanya kemana anaknya itu pergi. Anaknya pergi dibiarkan saja, tidak ditanya mau pergi kemana, apakah tempat yang baik, apakah tempat yang buruk, apa bersama dengan teman yang baik atau bersama dengan teman yang buruk yang akan menjerumuskan dia kepada jalan yang salah. Kata beliau, wala mataja'u, demikian pula tidak bertanya kapan dia datang, kapan dia pulang ke rumahnya. Wala man asdiqauhum wa ashabuhum, tidak pula bertanya siapa teman-teman mereka, sahabat-sahabat karib mereka. Ini termasuk dari bentuk penyia-nyiaan orang tua terhadap hak anak mereka. Wala yuwajjihunahum ila khair, demikian pula orang tua tidak mengarahkan sang anak kepada kebaikan. Wala yanhaunahum an syarr, bahkan tidak melarang mereka
tidak melarang anak-anak dari perbuatan yang buruk. Kata beliau kemudian, wa minal ajab, di antara perkara yang mengherankan, anna haula harisuna kullal hirs ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha. Di antara perkara yang mengherankan, bahwasannya orang tua siapapun dia sangat betul-betul semangat untuk mengumpulkan harta, menjaga harta, bahkan mengembangkan harta tersebut menjadi banyak. Wassahar ala ma yuslihuha, bahkan rela tidak tidur semalaman, begadang hanya untuk menimbun hartanya, memperbanyak harta dia. Ma'a annahum yunimuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Bersamaan dengan itu mereka terus menumbuhkan, mengembangkan harta-harta mereka, tetapi di sisi yang lain kebanyakannya atau keseringannya justru mereka arahkan harta ini untuk selain anak-anak mereka. Kata beliau, ammal aulad falaysu minhum fi syai'. Adapun terkait dengan anak-anak tidak punya bagian sedikit pun dari harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Karena di antara berbuat baik kepada sang anak, menunaikan hak anak dalam hal harta, membiayai pendidikan sang anak, pendidikan yang cenderung kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak mulia. Kemudian kata beliau di sini, ma'annal muhafadha 'alaihim aula wa anfa' fid dunya wal akhirah. Padahal menjaga anak, menjaga agama dan akhlak anak itu jauh lebih utama dan jauh lebih bermanfaat di dunia dan akhirat. Artinya di sini jangan sampai orang yang mencari harta, mengumpulkan harta sampai lupa terkait dengan hak anak-anaknya. Adapun mencari harta tentu perkara yang wajib bagi para ayah untuk menafkahi keluarganya, tetapi di sini dituntut untuk tidak melalaikan hak anaknya. Masing-masing diberikan bagian-bagiannya, porsi masing-masing. Kemudian kata beliau di sini, wa kama annal walid yajib alaihi taghdhiyatu jismil walad bit ta'ami wasyarab wa kiswata badanihi bil libas, kadzalika yajibu alaihi ay yughadhi qalbahu bil ilmi wal iman wa yaksu ruhahu bil libasit taqwa, fadzalika khair. Sebagaimana seorang ayah atau bahkan kedua orang tua wajib untuk memberikan asupan bagi tubuh sang anak dengan makan dan minum, demikian pula memberikan pakaian bagi tubuh sang anak dengan pakaian-pakaian yang sesuai bagi mereka, demikian pula wajib bagi sang ayah, bagi para orang tua untuk memberikan asupan hati bagi sang anak, suplemen hati dengan ilmu dan iman, ilmu agama dan iman yang benar, akhlak-akhlak Islam. Demikian pula wajib untuk memakaikan pakaian takwa bagi ruh sang anak, bagi rohaninya, diberikan ketakwaan, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Fadzalika khairun, dan itu tentunya jauh lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau tadi terkait hak tarbiyah, mendidik sang anak, beliau melanjutkan hak yang lain. Wa inna min hukukil aulad, dan di antara hak anak-anak, ayunfiq alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin wala taqsir. Sang ayah atau orang tua memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa berkurang-kurangan, yakni cenderung meremehkan hak sang anak. Maksud perkara ma'ruf di sini disesuaikan dengan kebutuhan sang anak, disesuaikan dengan kebiasaan dari masyarakat setempat, tanpa berlebihan, tanpa pula berkurang-kurangan. Jadi sikap pertengahan, al-wasatiyah. Kemudian li'anna dzalika min wajibi auladihi alaihi, karena hal tersebut merupakan hak sang anak bagi ayahnya, terhadap ayahnya. Wa min syukri ni'matillahi alaihi bima a'tahu minal mal, dan termasuk bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan harta yang Allah sudah berikan kepada dia salurkan kepada anaknya, kepada kebutuhan dari anak-anaknya. Wa kaifa yamna'uhum al-mal fi hayatihi wa yabkhal 'alaihim bihi liyajma'ahu lahum fayakhudhunahu qahran ba'da mamatihi. Lalu bagaimana bisa sang ayah ini menahan hartanya dari sang anak ketika dia hidup? Dia kikir, pelit, tidak mau memberikan hartanya kepada sang anak, dalam keadaan di kemudian hari kalau dia sudah meninggal dunia, maka hartanya otomatis pindah ke anaknya. Ini didapatkan melalui jalur warisan. Harta yang sudah dikumpulkan, yang dia pelit kepada anaknya ketika dia hidup, ujung-ujungnya juga akan didapatkan oleh sang anak melalui warisan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hatta law bakhila alaihim bima yajibu falahum ayakhudhu min malihi ma yakfihim bil ma'ruf kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hinda bint Utbah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau di sini, seandainya sang ayah atau suami bersikap pelit, bersikap bakhil terhadap nafkah yang wajib dia keluarkan kepada anaknya, kepada istrinya, maka boleh bagi mereka, bagi para istri atau para anak untuk mengambil harta sang ayah atau harta suaminya secara diam-diam, tetapi sesuai dengan kadar yang mencukupi kebutuhan mereka. Sebagaimana hal tersebut diarahkan oleh Rasulullah SAW tatkala ada seorang sahabiah, sahabat wanita bernama Hindun bintu Utbah bertanya kepada Nabi SAW. Ketika itu Hindun datang menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan, suaminya orang yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada kami. Apakah aku berdosa ketika mengambil hartanya diam-diam sesuai dengan kecukupan kami? Maka kata Nabi SAW, engkau tidak berdosa, silakan ambil selama sesuai dengan kebutuhan yang engkau dan anak-anakmu butuhkan. Jadi di sini diperbolehkan ya untuk mengambil harta dari suami atau ayah yang tidak memberikan hak nafkah yang sesuai bagi istri atau anak-anaknya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara hak lain kata beliau, wa min huquqil aulad, di antara hak anak yang lainnya, alla yufaddil ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Seorang ayah atau seorang ibu tidak boleh lebih mendahulukan satu orang anak dibandingkan anak yang lain dalam hal pemberian, dalam hal hibah tidak boleh ya. Yang A diberi sedangkan yang B tidak diberi. Sifatnya pemberian atau hibah tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Fala yu'ti ba'dha auladihi syai'an, tidak boleh dia memberikan sebagian harta dia atau barang dia kepada anak-anaknya yang lain. Wa yahrumul akharin, dalam keadaan dia halangi anak yang lainnya lagi dari mendapatkan pemberian dia. Fa inna dzalika minal jawr wal zulm, karena itu termasuk dari bentuk ketidakadilan dan bentuk kezaliman. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wal anna dzalika yuaddi ila tanfiril mahrumin, dan efek buruknya terhadap orang tua, hal itu akan membuat anak yang tidak diberi itu merasa benci kepada orang tuanya. Saudaranya diberi atau saudarinya diberi, dia tidak diberi. Apa salah dia? Kemudian wa hudutsil adawati bainahum wa bainal mauhubin. Kemudian di sisi yang lain akan timbul permusuhan, akan timbul sikap hasad, iri dengki antara anak yang tidak dikasih dengan anak yang dikasih. Akan timbul permusuhan di antara sang anak setelah sebelumnya muncul kebencian dari anak yang tidak dikasih kepada ayahnya atau kepada kedua orang tuanya. Bal rubbama takunul adawatu bainal mahrumin wa baina abaihim. Ya bahkan bisa efek buruknya itu terjadi permusuhan antara masing-masing anak kepada orang tua mereka akibat tidak adil dalam melakukan pemberian. Wa ba'dun nas yatamayyaz ahadun min auladihi 'anil akharin bil bir wal atfi 'ala walidayhi. Kemudian beliau membawakan permasalahan yang lain. Sebagian manusia terkadang di antara anak yang mereka miliki ada satu yang menonjol dibandingkan anak yang lain dalam hal bakti dia kepada kedua orang tuanya. Misalnya punya anak, misalnya 2 atau lebih dari itu, pasti ada satu yang menonjol baik kepada kedua orang tuanya, lebih baik, lebih bakti, lebih nurut, tunduk kepada perintah kedua orang tuanya. Fayahussuhu bil hibah wal atiyah, sehingga sang orang tua ini melihat anak yang satu ini lebih berbakti, dia khususkan dengan memberikan pemberian, memberikan hibah min ajli matamayyaza bihi minal bir, karena bakti sang anak itu lebih kuat, lebih besar dibandingkan anak-anak yang lain. Walakin hadza ghairu mubarririn li takhsisihi, tetapi ayah ini, sang ayah bukanlah orang yang bijak, bukan orang yang baik kalau dia mengkhususkan hanya kepada anak yang baktinya lebih besar kepada dia dibandingkan anak-anak yang lain. Fal mutamayyiz bil bir la yajuzu ayyu'ta 'iwadan an birrihi. Beliau jelaskan alasannya. Karena anak yang menonjol dalam baktinya kepada kedua orang tua tidak boleh diberikan semacam ganti rugi atas baktinya. Tidak boleh ibarat sebagai jasa bakti sang anak itu kepada kedua orang tua, yang sehingga berbakti dikasih duit, yang tidak berbakti tidak dikasih duit. Tidak seperti itu. Islam mengajarkan kita. Karena kata beliau di sini li'anna ajra birrihi 'ala Allah. Dikarenakan pahala bakti sang anak itu
ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu bukan ibadah, adalah ibadah, bukan sistem muamalah jual jasa. Bukan seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, wali anna tamyizal bar bil atiyah yujib ayyujaba bi birrihi. Dikarenakan lebih mengutamakan untuk memberi anak yang berbakti, ini bisa menyebabkan anak tersebut merasa bangga diri, merasa sombong atas saudaranya yang lain. Namanya hati manusia tidak ada yang tahu. Pemicunya ada, bisa jadi akan menjadi sombong terhadap saudaranya yang lain. Wa yaralahu fadlan, dan anak yang berbakti dan dikhususkan pemberian ini akan memandang dia punya jasa kepada orang tuanya, sehingga dia memandang berhak untuk mendapatkan pemberian dibandingkan yang lain. Wa ayyunaffiral akhar, dan justru ini akan membuat lari saudaranya yang lain, membuat munculnya kebencian dari saudara yang tidak dikasih. Wa yastamirra fi uquqihi, dan dampaknya anak yang tidak dikasih ini akan terus-menerus berada dalam durhakanya kepada kedua orang tua, karena memang sudah tidak dikasih, tidak ada, dia memandang tidak memiliki kelembutan dari kedua orang tuanya, akan terus berada dalam durhakanya, tidak memandang orang tuanya memiliki hak yang besar. Kemudian kata beliau, ini poin pentingnya, summa innana la nadri, kemudian kita tidak mengetahui masa depan kelak akan seperti apa. Faqad tataghayyarul ahwal, terkadang kondisi itu berubah, keadaan itu berbalik. Fayanqalibul bar'aqan, anak yang tadinya baktinya luar biasa bisa saja berubah menjadi anak yang durhaka. Kita tidak tahu masa depan anak tersebut dan tidak ada yang bisa memastikan. Wal aqbaran, dan sebaliknya anak yang tadinya durhaka, luar biasa jeleknya kepada kedua orang tua bisa saja menjadi bakti kepada kedua orang tuanya, karena memang hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal qulub biyadillah yuqallibuha kaifa yasha, dikarenakan hati-hati manusia itu berada di tangan Allah. Allah balak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Orang yang sekarang misalnya fasik saja, pelaku maksiat, bisa Allah berikan hidayah kepadanya. Demikian pula orang yang soleh, masya Allah, bisa saja Allah sesatkan dia, karena memang mungkin di hatinya ada sifat riya, beribadah agar dilihat orang lain, agar dipuji. Ini niat-niat yang salah, sehingga dengan sebab ini Allah dengan keadilannya menyesatkan dia dari jalan yang lurus. Demikian pula dalam hadis wa fi sahihain, sahih al-Bukhari wa Muslim, anin Nu'man bin Bashir anna abahu Bashir ibn Sa'ad wahabahu gulaman. Di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim datang dalam sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya bapaknya si Bashir bin Sa'ad memberikan hibah, memberikan pemberian seorang budak kepada Nu'man. Jadi ceritanya Bashir, bapaknya Nu'man, memberikan pemberian hadiah kepada anaknya Nu'man berupa seorang budak. Fa ukhbira Nabi SAW bidzalik, maka hal ini diceritakan kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW bertanya, Nabi SAW bertanya kepada bapaknya Nu'man, yakni si Bashir, akulla waladika nahaltahu mithla hadza, apakah semua anakmu engkau berikan hal yang sama? Engkau berikan kepada Nu'man seorang budak? Apakah saudara-saudara dia yang lain juga engkau berikan budak yang sama? Maka kata Bashir, bapaknya Nu'man, faqala la, enggak ya Rasul. Faqala Rasulullah SAW fa'arji'hu, maka kata Nabi SAW, balik ke budak ini, jangan dikasih kepada anakmu yang satu, tidak mengasih kepada anak yang lain. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Wa fi lafadz, dalam lafadz yang lain, hadis yang kisah yang sama, Nabi SAW bersabda, ashhid ala hadza ghairi fa inni la ashhadu ala jaur. Silakan selainku menyaksikan hal ini, yakni si Bashir yang memberikan budak kepada si Nu'man, silakan kalian saksikan hal ini selainku. Artinya aku tidak mau mempersaksikan ketidakadilan. Ya, ketika satu orang anak diberi, anak yang lain tidak diberi. Fasamma Rasulullah SAW tafdila ba'dil aulad ala ba'din jawran. Nabi SAW menamakan tindakan mengutamakan sebagian anak di atas sebagian yang lain sebagai ketidakadilan, sebagai kezaliman. Wal jaur zulmun wa haram, dan ketidakadilan itu merupakan kezaliman dan keharaman. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak.
Kemudian kata beliau, lakin law a'ta ba'dahum syai'an yahtajuhu watsani la yahtajuhu misl ay yahtaj ahadul aulad ila adawatin maktabiyyah aw ilajin aw zawaj fala ba'sa ay yakhussahu bima yahtaju ilai. Tetapi seandainya sang ayah atau orang tua memberikan sebagian harta atau benda kepada sebagian anak yang membutuhkan, sedangkan anak yang lain tidak membutuhkannya, seperti misalnya ada seorang anak yang memerlukan alat tulis, misalnya sedang sekolah, sedangkan yang lain sudah lulus atau belum sekolah. Demikian pula dalam hal pengobatan, ada anak satu yang sakit, yang lain tidak sakit, sehat-sehat saja. Atau demikian pula dalam hal pernikahan, ada satu anak yang sudah di usia pernikahan, orang tua membantunya, memberikan harta, menyiapkan acara pernikahan, sedangkan yang lain tidak diberi. Dalam keadaan anak yang diberi ini memang membutuhkan dan anak yang lain tidak membutuhkan, maka kata beliau tidak mengapa dia khususkan anak yang satu tidak dengan anak yang lain. Ini ketika yang satu membutuhkan, yang lain tidak membutuhkan. Li'anna hadza takhsisun min ajlil haja fayakunu kan nafaqah. Dikarenakan ini merupakan pengkhususan karena faktor kebutuhan dari sang anak sehingga menjadi seperti nafkah yang wajib pada umumnya. Kemudian kata beliau di sini, wa mataqamal walid bima yajib alaihi lil walad min at-tarbiyati wan nafaqah fa innahu hariyun ay yuwaffaqul walid lil qiyam bibirri walidihi. Dan kapanpun seorang ayah atau orang tua menegakkan hak yang wajib dia tunaikan kepada sang anak berupa tarbiyah, pendidikan kepada sang anak, demikian pula memberikan nafkah yang wajib kepada sang anak, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan yang setimpal, yakni Allah berikan hidayah kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Wa muraati huquqihi, demikian pula Allah akan jadikan sang anak ini memperhatikan hak-hak kedua orang tuanya. Wa mata farratal walid bima yajibu alaihi min dzalik kana jadiran bil uqubah. Tapi sebaliknya, kalau ayah atau orang tua melalaikan hak yang wajib dia tunaikan kepada anaknya, maka dia jauh lebih pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Bi ayyunkiral walad haqqahu. Gambaran hukuman tersebut, sang anak akan mengingkari hak kedua orang tuanya, tidak akan berbakti kepadanya. Wa yubtala bi'uquqihi jazaan wifaqan, dan anak tersebut akan diuji, orang tua tersebut akan diuji dengan durhakanya sang anak sebagai balasan yang setimpal. Kemudian kata beliau menutup pembahasan beliau, wa kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat demikian pula engkau akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menunaikan hak dari anak-anak kita yang sudah punya anak atau yang nanti kelak akan menjadi seorang ayah, memberikan hak-hak yang baik kepada mereka dengan harapan tentunya agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mendapatkan balasan bakti anak-anak kita kepada kita kelak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.